Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Buya yang ingin kami tanyakan. Yang pertama yang sering diungkapkan mungkin di lingkungan hidup dan kehidupan kita terkait dengan makna daripada sebuah keikhlasan dan kesabaran. Karena kadang muncul ada kalimat bahwa sabar itu ada batasnya. Itu yang sering dimunculkan. Tetapi ada pemikiran kami bahwa Allah kan tidak memiliki ruang dan waktu. Maka kami punya pemikiran bahwa kesabaran sebetulnya tak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan Buya terkait dengan puisi. Untuk menjadi orang yang santun sebetulnya tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Hanya kadang-kadang kita sering menginginkan menjadi orang yang santun. Kadang-kadang kita menjadi kagum kepada orang yang santun, tetapi untuk mencontoh orang yang santun itu sepertinya sulit gitu. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan padahal Allah itu maha penyantun? Apakah kita meminta kepada yang maha penyantun atau menyandarkan kepada diri sendiri yang saya kira tidak mungkin akan bisa? Itu saja barangkali Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong difokuskan. Pertama, sabar itu tanpa batas. Ya, ya. Begini, sabara itu bahasa Arab kan? Masakan yang sudah diawetkan, dikalengkan, itu bahasa Arabnya musabbalat. Sabar itu bahasa Indonesianya sabar. Kita mengadopsi istilah dari bahasa Arab. Ini penyakitnya, setiap kita mengadopsi bahasa asing tidak bisa dihindari maknanya bergeser. Ini rokok, saya taruh di sini. Ini bayang-bayangnya bisa kita hitung dari banyaknya lampu. Sini saja berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya kan, di sana berapa, ini berapa. Ini rokok bisa dipindah ke tempat yang lain, tapi bayang-bayangnya tidak terbawa. Itulah bahasa, kita kepindah ke bahasa lain, materinya terbawa tapi bayang-bayangnya tidak terbawa. Sedangkan bahasa itu, makna itu adalah bayang-bayangnya, sebab materinya tidak punya makna sesungguhnya. Ini persoalan. Ini kajian psikolinguistik. Jadi begini, ngomongnya begini maksudnya begitu, betul nggak? Ketika kita masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman lama lagi makan. Pak Haji, mangga diatur dahar, oke? Kita pun duduk, alhamdulillah lagi lapar, ada orang ngajak makan. Duduklah dia, makan. Setelah selesai, punten iya mah, bayarnya sorangan-sorangan baik. Jadi dia mengajak makan itu tidak ada artinya. Oke, itu bahasa. Sehingga ini menjadi kesulitan bagi kita. Sebab materinya dari luar kita masuk, asal usul kalimat ini dari sisi pembentukan istilahnya, dari sisi morfologinya, dari sisi sintaksisnya, dari sisi konjugasinya, itu tidak pernah ditelusuri. Betul nggak? Yang repotnya lagi kalau kita tidak mengadopsi bahasa asing, kita membuat bahasa sendiri juga akan merubah juga. Ini sebelum kita masuk punya sabar. Kenapa jadi berbeda maknanya seperti itu? Orang Inggris, anaknya sakit, bapaknya bilang, "Oh my child, we are going to hospital." Nah, kita pergi ke rumah sakit hospital. Anak itu dengan senang langsung pakai baju, malah anaknya yang ngajak, cepat hurry up, cepat ayo kita berangkat. Karena dari pikiran kita mau diajak ke hospital, dimana hospitality itu perlakuan yang baik dan santun, betul nggak?
Orang Arab anaknya sakit, hayya namshi ilal mustasfa. Mustasfa itu adalah dzaraf makan dari istasfa. Istasfa itu adalah wazannya istaf'ala, mendapat tambahan alif, sin dan ta. Asalnya syifa. Syifa itu sembuh. Jadi istasfa mencari sembuh, mustasfa tempat orang mencari sembuh. Dia pun berangkat. Begitu di Indonesia, yuk ke rumah sakit, nangis dia. Jadi impresi awal dari terma itu akan memberikan kesan yang berbeda. Ini paham? Dan rumah makan, rumah sakit, setiap kalimat yang dipaksakan dengan menggunakan dua kata berarti pepadanya tidak ada. Betul nggak? Kita membuka baut yang 11,5, kuncinya nggak ada, adanya 11, 12, 13. Ini 11,5, pakai kunci berapa? 12, ditambah dengan apa? Obeng. Itulah makanya sering selek. Jadi itu seperti itu. Nah makanya sabar itu tidak terbatas. Ini begini, bahwa sabar itu tidak terbatas karena dia anti bakteri, antivirus. Dia akan bisa bertahan selamanya. Itu aslinya. Kenapa makanya innallaha ma'as sabirin? Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Allah ada batasnya enggak? Tidak mungkin sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya tidak mungkin akan selamanya bersama Allah, karena Allah tidak terbatas. Nah jadi ketika ada orang perempuan, saya nasihat, Bu, yang sabarlah, jangan pernah minta cerai, karena perceraian itu bukan penyelesaian, hanya bikin masalah baru. Jadi gimana ya, sudah maafkan saja. Iya pakai sudah dia datang, sudah nubluk di pangkon, apa itu pangkon tuh, di pangkuan saya menangis, ya sudah maafin aja. Pak ya sudah pernah 5 kali ketangguhan selingkuh tuh. Oh gitu. Masih terus-terusan sampai kapan? Saya ini sudah 5 tahun bersabarnya. Kan sabar ada batasnya. Begitu dia bilang sabar ada batasnya, ini orang tidak mengerti makna sabar. Iya. Ternyata apa? Mari kita buktikan. Kenapa enggak purik? Purik itu pundung bahasa Sundanya ya. Kenapa enggak pundung-pundung? Karena bapak sudah mati, ibu sudah mati, mau pundung kemana? Jadi selama ini dia bertahan 5 tahun, itu bukan sabar, keterpaksaan. Jadi hendaknya kita bedakan orang yang sabar dan orang yang terpaksa. Baru sabar itu betul-betul yang itu sabar ketika ibunya datang. Neng, kalau sudahlah, kalau suami sudah tidak sayang, daripada kamu sengsara, sudahlah. Suami istri ada cerainya, tapi dengan ibu tidak pernah ada cerainya. Yuk kita pulang saja. Ma, nggak mau ma, bagaimanapun ini suami saya tidak akan meninggalkan suamiku. Kenapa? Karena aku masih mencintainya. Baru itu hebat. Betul? Iya. Ya, terus yang kedua apa lagi? Oh iya, memang iya Bu. Begini. Dalam sajak ini orangnya pinter Bu. Jadi saya katakan akan mudah mendidik kamu santun karena orangnya pinter. Tapi kalau orangnya goblok sulit. Jadi kalau orang pinter mudah, kalau orangnya goblok sulit. Makanya Nabi Isa mengatakan buta mata, sakit mata asli bisa kusembuhkan, bisa melihat, mati bisa kuhidupkan, sakit lepra bisa kusembuhkan seizin Allah. Yang paling sulit mengobati penyakit goblok bertahun-tahun. Jadi ya gampang-gampang angel kan gitu. Gampang kalau orangnya pinter, susah juga kalau orangnya goblok. Saya saja dalam menghadapi banyak sering pasien yang depresi ya. Dulu kita sering merawat orang-orang gila ya dulu, tapi sekarang udah enggak lagi karena saya capek, lelah mudah-mudahan. Dulu banyak
sebelum banyak santri ini orang gila dulu. Iya. Nah setelah sembuh rupanya dia pikir ini Pak Dukun pinter ngaji juga rupanya. Lalu menitipkan anaknya, ponakannya, lalu akhirnya jadi pesantren inilah gitu. Nah itu ketika si pasien ini educated, lebih mudah kita, apalagi keluarganya juga keluarga yang educated. Tapi kalau uneducated, tidak berpendidikan, susah. Mau ngomong apa sayanya? Saya melakukan diagnosa tentang di mana sumber penderitaan dia. Disangkanya kita lagi mengorek rahasia, coba. Ya kan? Sampai pernah saya mengalami ini orang depresi berat. Ibu bapaknya tidak bisa bercerita dengan sesungguhnya. Sulit sampai 3 bulan tanpa kesimpulan. Akhirnya saya kumpulkan semua ocehan-ocehan dia, sambil nangis, sambil ketawa, semua saya rekam semuanya. Akhirnya saya simpulkan bahwa ini anak perempuan pernah diperkosa oleh bapaknya sendiri. Obatnya gimana? Saya katakan, mulai hari ini kamu tidak punya bapak dan jangan pulang ke sana lagi. Itu musuh kamu. Pergi sana yang jauh, jangan kembali. Ini duitnya, sana pergi. Sembuh kok. Nah ini kan persoalan dari mana kita bisa tahu. Nah itulah makanya seperti Sigmund Freud itu memberikan satu metodologi untuk melakukan diagnosa menggunakan free association namanya. Nah ini tidak mudah, perlu jam terbang panjang semacam itu. Paham nggak kira-kira? Nah ketika yang pasien itu sarjana, ya kan gitu, terus bapaknya profesor atau juga pegawai negeri, di rumahnya ada komputer, ada mobil, ada majalah, ada koran, ya gampang. Tapi kalau rumahnya hanya ada cangkul, tanahnya rumah, lantainya masih tanah, gubuk pagarnya pada bolong semuanya, bingung saya bagaimana membantu. Ya, karena dia tidak akan menceritakan sebenarnya. Itulah kira-kira jadi apa namanya, menjadi kesulitan. Nah, ketika mengajak orang santun, kalau orang pintar pakai logika sajalah, dia akan sadar. Ketika Anda mulutmu kasar, hatimu keras, Anda akan ditinggalkan oleh teman-temanmu, lalu Anda akan diabaikan oleh siapapun. Mana ada orang suka bergaul dengan mulut yang kasar seperti itu? Semua orang juga pengen dihargai kok. Adakah orang yang tidak suka dihormati? Semua orang dihormati. Anda jangan menuntut dihormati oleh orang. Mulai sajalah dari dirimu sendiri, hormati dulu orang lain. Nggak mungkin Anda dihormati orang kalau Anda tidak pernah hormat kepada orang. Ketika Anda menghormati orang, hakikatnya Anda menghormati dirinya sendiri. Dengan kalimat motivasi semacam ini, orang cerdas bisa pintar, besoknya jadi santun kok. Tapi kalau SD nggak tamat, gimana sih ngomongnya? Nah, ya menjadi sulit makanya. Jadi itulah makanya dalam beragama pun, bisanya kita paham agama, bisa mengimplement agama, satu persyaratannya lu harus cerdas dulu. Makanya sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum ibadah yang lainnya, pertama-tama kali kewajiban membaca, kewajiban belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanpa tingkat intelektualitas saya membadai, pemahaman agama tidak akan selesai. Setuju nggak begitu? Nah ya iya dong. Termasuk di sini sistem apapun yang kita ciptakan, undang-undang apapun yang kita buat, produk DPR berapa banyak undang-undang, tetapi ketika tingkat intelektualitas bangsa ini masih rendah,
percayalah macet semuanya. Jadi lebih baik daripada kita membuat sistem untuk mereka ketika intelektualitas mereka masih rendah, masih mending kita tingkatkan intelektualitas anak bangsa ini. Nanti mereka sendiri akan membuat sistem yang sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Ya gitu dong, betul nggak? Dulu ketika zaman primitif nenek moyang kita di hutan, hanya ada kepala suku. Ada undang-undang dasar enggak? Ada peraturan enggak? Ada juklak enggak? Ada juknis enggak? Ada pelatihan enggak? Cukup kepala suku tunjuk-tunjuk, kamu berburu, kamu masak, kamu jaga rumah, juga kebersihan, selesai kok. Betul enggak? Dengan kebersamaan saja selesai semua persoalan. Ini persoalan. Nah, jadi memang tujuan awal Islam dibangun sendiri adalah dengan kebersamaan. Sebetulnya mah teorinya nggak tinggi-tinggi, makanya itulah kalimatul tauhid, itu mananya kata persatuan. Kalimat itu kata tauhid itu persatuan. Tauhid itu adalah masdar dari bentuk konjugasi wahada yuwahidu tauhidan, mananya mempersatukan. Jadi kalimat tauhid kata persatuan. Orang kalau sudah bersatu merasa senasir sepenanggungan, saya kira masing-masing akan. Nah, nanti di penghujungnya yang diperlukan nanti bukan hanya kecerdasan individual, tapi kecerdasan kolektif ke depan itu akan lebih menentukan daripada kecerdasan individual. Ternyata kecerdasan bangsa Yahudi yang individual bisa dikalahkan oleh kecerdasan kolektif Jepang. Jepang nggak pinter kok, tapi dia punya kecerdasan kolektif. Apa bedanya? Kecerdasan individual itu tidak sama dengan kecerdasan kolektif. Salah satu cirinya kecerdasan kolektif adalah ketika mereka berebut fungsi, bukan berebut posisi. Paham nggak? Orang Jepang 10 goblok kumpul dan jadi pinter semuanya. Kita kiai pulang, satu desa ada 10 kiai, bikin pondok masing-masing. Betul nggak? Tetapi dokter itu punya kecerdasan kolektif, karena mungkin dari sistem belajar anatomi, ya kan gitu, yang saling terkait, ilmu faal, ilmu anatomi. Artinya tidak ada satu organ tubuh pun kecuali terkait dengan yang lainnya, akan membentuk pemikiran bahwa kebersamaan diperlukan. Sehingga ketika ada dokter pulang kampung, ada 10 dokter bikin rumah sakit, betul nggak? Ada dokter 10 di kampung, bikin apa? Rumah sakit. Ada 10 kiai pulang kampung, bikin apa? Bikin pondok masing. Iya, karena kiai tidak dibentuk kecerdasan kolektif. Makanya rawan bertengkar satu dengan yang hapunten ya mama. Punten aja. Ya artinya itu kan saya pendapat, bisa salah bisa bener kan, bisa salah nggak bisa. Makanya jadi kalau ada nggak setuju boleh, nggak apa-apa, dan kita siap berbeda pendapat, betul nggak? Saya tidak menyalahkan Anda juga tidak menyalahkan saya. Biarkan berbeda pendapat, tidak perlu bertengkar. Justru semakin banyak pendapat berbeda-beda, dunia semakin ramai, semakin nyaman gitu.